Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, langsung aja rating pemain. Manchester United kosong, Sunderland juga kosong. Tidak ada gol di Stadium of Light. Manchester United tampil tidak cukup baik ya menurut gue di pertandingan ini. Berbeda keadaan, berbeda situasinya, dan mungkin ini ada pengaruhnya di atas lapangan tadi. Tapi Manchester United menurut gue tampil tampil tidak sebaik pertandingan sebelumnya. Bahkan Sunderland selain lebih baik juga mereka lebih mendominasi di pertandingan tadi. Oke, langsung saja. Menurut gua man of the match di pertandingan tadi adalah Senne Lammens ya. Fantastis Senne Lammens. Menurut gua melakukan penyelamatan penting, penyelamatan krusial, baik itu di babak pertama maupun juga di babak kedua, sehingga menghindarkan Manchester United ini dari kekalahan. Karena Sunderland tampil dengan agresivitas tinggi, mereka lebih memiliki momentum di pertandingan tadi, bahkan untuk bisa mencetak gol ya, bukan cuma satu gol saja. Tapi menurut gua penampilan dari Senne Lammens fantastis di pertandingan tadi. Fantastik Senne Lammens, penjaga gawang muda Manchester United ini. Bahkan kalau gua lihat dari SofaScore, dia mendapatkan rating yang sangat tinggi nih. Ratingnya adalah 9,3. Nah, Senne Lammens sendiri di pertandingan tadi itu melakukan 4 penyelamatan dengan mencegah atau goals yang dicegah ya, secara XG itu 2,05. Bayangkan ada 2 gol yang bisa saja tercipta tapi digagalkan oleh Senne Lammens. Fantastis menurut gua penampilan Senne Lammens di pertandingan tadi. Passing akurasinya 56%. Lalu dia ada 100% ground duelsnya dan recoveries-nya 6. Gua beri Senne Lammens nilai 9. Nocer Mazraoui, ya ini belakang Manchester United, menurut gua keempat-empatnya ini gua berikan kredit ya, karena mampu menahan serangan demi serangan dari Sunderland dan bisa finish dengan clean sheet. Ini merupakan sebuah prestasi, katakanlah seperti itu, dari lini belakang Manchester United. Walaupun tadi peran dari Senne Lammens juga banyak, namun demikian Nocer Mazraoui ini juga luar biasa menurut gua. Duelnya di pertandingan tadi 100%, ada 5 recoveries, 5 clearance, 4 tackling, 3 yang berhasil dimenangkan, 87%. Passing akurasinya 3 key passes dari Nocer Mazraoui. Long ball akurasinya 100%. Suksesnya 100% juga. Jadi menurut gue Nocer Mazraoui tampil cukup baik di pertandingan tadi. Gue beli dia rating 8. Lalu Harry Maguire yang menjadi menurut gue juga pemain vital di lini belakang Manchester United. Tacklingnya 100%. Ada 5 duels yang dilakukan, 7 clearance. Lalu ada 1 interception, memblok 1 tendangan ya, ada 3 recoveries, lalu passing akurasinya juga 90%. Gua beri Harry Maguire nilai 8. Lisandro Martinez menurut gua juga menjadi pilar di lini belakang Manchester United tadi, walaupun pemain ini baru saja kembali dari periode absen yang cukup panjang. Ada ground duels 100% dari Lisandro Martinez, ada 4 clearance, ada 2 tackling yang dilakukan, 84%. Passing akurasinya, dribblingnya 100%. Sukses rate-nya, gue beri dia nilai 8. Luke Shaw pun juga demikian menurut gue. Secara defending, secara bertahan, dia menurut gue tampil cukup bagus. Ada 100% tackling yang dilakukan oleh Luke Shaw. Ada 6 duels, 3 berhasil dimenangkan. Lalu ada 3 crossing yang dilakukan oleh Luke Shaw. 81% akurasi passing dari Luke Shaw. Gue beri dia juga nilai 8. Kobbie Mainoo menurut gue tampil dengan partner yang tidak sama dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dia berpartner dengan Mason Mount di pertandingan tadi. 92% passing akurasinya. Tidak ada key passes dari Kobbie Mainoo. Ada 4 duels, ada 6 recoveries, ada 3 interception. Gue menilai juga Kobbie Mainoo di pertandingan tadi lebih banyak fungsinya membantu lini pertahanan Manchester United dari gelombang serangan pemain-pemain Sunderland. Dan menurut gue kredit untuk situasi bertahan, tapi tidak dalam situasi menyerang menurut gue, ataupun build up serangan dari Manchester United. Walaupun demikian gue beri dia rating 7, nilai 7. Mason Mount
Mason Mount, gue bacakan dulu nih statistiknya. 85% passing akurasinya dari Mason Mount, 3 tackling, ada 12 duel, 4 berhasil dimenangkan, 5 recoveries, 3 interception, 2 clearance, 1 memblok shot. Lalu long ball akurasinya 100%. Dan kalau gue lihat di heat maps memang juga sama seperti Kobe Mainu, dia lebih terkonsentrasi untuk membantu lini pertahanan dari Manchester United dari gempuran-gempuran pemain Sunderland. Menurut gue, salah satu hal positif terbesar dari penampilan Luke Shaw adalah dari penampilan Mason Mount. Mason Mount adalah Mason Mount. Gue mungkin tadi mengatakan Luke Shaw salah, yang gue maksud adalah Mason Mount sekali lagi ya. Mason Mount bisa tampil 90 menit penuh. Menurut gue ini merupakan indikasi positif dulu. Terkait dengan penampilan dia yang lebih banyak mungkin membantu lini pertahanan, dia lebih banyak bergerak secara aktif, belum terlihat pergerakan-pergerakan yang optimal terutama untuk membantu lini serang Manchester United. Itu lain hal, karena bisa saja kita perdebatkan apakah Mason Mount menempati posisi terbaiknya ya di posisi lini tengah bersama dengan Kobe Mainu, tapi itu bisa diperdebatkan dan bisa didiskusikan. Tapi menurut gue faktor terbesar dari Mason Mount menurut gue adalah dia bisa tampil 90 menit. Dan semoga situasi fisik dari Mason Mount ini bisa konsisten. Karena menurut gue kalau dia sudah bisa tampil konsisten, artinya kemampuan fisik dia sudah oke, ya kemampuan kerjasama misalnya ya, hal-hal yang berbau teknis lainnya mudah-mudahan juga bisa berkembang. Ada 1 kartu kuning untuk Mason Mount. Gue beri Mason Mount nilai gue beri dari nilai 7 mungkin ya. Lalu gue beri Mason Mount nilai 6 karena dia ada 1 kartu kuning. Kalau mungkin tanpa kartu kuning mungkin gue beri dia nilai 7, tapi gue beri dia nilai 6. Amat tampil tidak cukup oke menurut gue di pertandingan tadi. Ada 1 shot saja dari Amat, 90% passing akurasinya, 3 crossing, 1 yang berhasil. Ada 3 dribbling, hanya 1 yang sukses, tapi lalu tidak cukup banyak kontribusi defensif dari Amat. Gue beri dia nilai 6. Ya sebenarnya bukan cuma Amat ya, karena kalau diperhatikan ada banyak pemain yang pemain yang selesai dari AFCON mengalami penurunan terutama di Manchester United, termasuk Amat dan juga Mbeumo menurut gue ya. Amat yang sebelumnya tampil lebih baik, berangsur-angsur nih tampil tidak maksimal menurut gue. Termasuk juga di pertandingan tadi, walaupun dia turun dari awal tampil sebagai starter, gue beri dia nilai 6. Kunya tampil 90 menit, mendapatkan 1 kartu kuning karena dinilai diving. Lebih banyak membantu pertahanan dari Manchester United. Inisiatifnya cukup oke ya dari pemain sayap serang ini, yang lebih menurut gue juga lebih aktif juga membantu lini tengah, terutama dari serangan pemain, termasuk juga lini pertahanan dari serangan pemain-pemain Sunderland. Ada 1 key passes. Crossing akurasinya 100%, 77%. Passing akurasinya lalu tacklingnya 100%. Ada 8 duel, 5 berhasil dimenangkan, ada 4 recoveries dan 1 interception dari Kunya. 1 kartu kuning sayangnya untuk Kunya, karena tadi ingin gue berikan 7 juga, tapi gue berikan dia nilai 6. Sebenarnya tampil cukup oke nih Kunya di pertandingan tadi. Bruno Fernandes, tidak ada assist untuk Bruno Fernandes di pertandingan ini, dan tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi, 2 kesempatan untuk Bruno Fernandes bisa menyamai rekor dari Thierry Henry dan juga Kevin De Bruyne, atau bahkan melampauinya. Artinya butuh 2 assist lagi untuk melampaui Bruno Fernandes. Dia lebih banyak di daerah gelandang serang, terutama di sebelah kanan. Ada 4 umpan kunci dari Bruno Fernandes, ada 5 crossing dari Bruno Fernandes, ada 2 shots dari Bruno Fernandes. Ada 5 duels, ada 6 recoveries, ada 2 interception dari seorang Bruno Fernandes. Gue tidak melihat Bruno tampil optimal di pertandingan ini. Salah satunya adalah karena Bruno tidak mendapatkan mungkin support juga ya dari lini kedua Manchester United, dan Bruno sendiri pun juga lebih sering juga menurut gue turun ke lini tengah. Ada keadaan yang harus dia bantu di sana. Kendati pun dia juga cukup sering sih berada di area gelandang serang Manchester United di pertandingan tadi. Gue beri Bruno nilai 7 di pertandingan tadi. Joshua Zirkzee gue beri dia nilai 6. Joshua Zirkzee tampil tidak
bagus menurut gue di pertandingan tadi. Jarang dia mendapatkan kesempatan sebagai starter sebenarnya di pertandingan ini. Dia mendapatkan 1 kartu kuning, hanya ada satu total shots dari Joshua Zirkzee, 67% passing akurasinya. 11 duel, hanya 4 yang berhasil dimenangkan. Tidak tampil cukup meyakinkan menurut gue Joshua Zirkzee di pertandingan tadi. Salah satu menurut gue atribut dari Joshua Zirkzee adalah dribbling, tapi dribbling di pertandingan tadi pun juga tidak dilakukan oleh Joshua Zirkzee. Tampil mengecewakan, gue beri dia nilai 5. Patrick Dorgu, gue beri dia nilai 7 ya. Menurut gue tampil menggantikan Joshua Zirkzee, tampil cukup bagus menurut gue. Patrick Dorgu di pertandingan tadi 90% passing akurasinya, ada 1 umpan kunci. Dia ada 5 duels, 2 berhasil dimenangkan. Dia tampil berani, dia tampil determinasinya tinggi ya. Di pertandingan tadi dia bisa menyesuaikan dari bangku cadangan. Padahal kalau ditarik ke belakang misalnya, Patrick Dorgu ini kan juga ya memiliki periode cedera yang cukup panjang. Tapi menurut gue selain menghadapi Liverpool di pertandingan sebelumnya, ketika dia ditampilkan di pertandingan ini juga tampil cukup oke dan berangsur-angsur memberikan semacam kayak kepercayaan diri ya bagi seorang Dorgu bahwa setelah dia kembali dari periode cedera hamstring tersebut, Dorgu perlahan-lahan ini bisa tampil bagus di Manchester United. Semoga bisa lebih meningkat lagi penampilannya. Nah, Mbeumo yang tampil menggantikan Amat dari menit ke-75. Tidak begitu banyak menurut gue memberikan perbedaan di atas lapangan. Ada 1 total shots yang dilakukan terblok, ada 5 sentuhan yang dilakukan oleh Mbeumo. Passing akurasinya 100%, tapi gue sebenarnya berharap Mbeumo bisa memperbaiki kualitas serangan Manchester United, terutama dari sisi sebelah kanan ya di 15 menit sisa babak kedua, tapi itu tidak terjadi. Gue beri dia nilai 6 di pertandingan tadi. Bagaimana dengan Michael Carrick? Ya, mungkin ada banyak yang menyalahkan Michael Carrick. Bagaimana Manchester United penampilannya seperti ini? Kenapa yang diturunkan si itu si ini? Ya menurut gue Carrick tidak punya cukup banyak pilihan juga di bangku cadangan Manchester United. Rotasi tidak mungkin tidak dilakukan, karena semua sudah tahu Manchester United mendapatkan targetnya musim ini, yaitu adalah Champions League. Rotasi itu harus dilakukan menurut gue untuk menjaga keseimbangan tim, terutama pemain-pemain yang menit bermainnya tidak cukup banyak ya. Tapi ketika pemain-pemain tersebut diberikan kesempatan, ternyata juga tidak bisa perform. Artinya memang ada kesenjangan antara tim utama dan juga tim cadangan dari Manchester United. Dan ini merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan untuk musim depan. Dari sisi pendekatan strategi pun juga menurut gue, nampaknya memang Carrick lebih berhati-hati di pertandingan tadi untuk tidak tampil frontal dan terlalu terbuka ya. Karena dia mungkin mengindikasi bahwa tuan rumah ini akan tampil lebih agresivitas lebih tinggi, mungkin lebih menginginkan kemenangan di pertandingan tadi. Tapi pada akhirnya Manchester United mendapatkan clean sheet dan juga 1 poin terhindar dari kekalahan ya di pertandingan menghadapi Sunderland ini. Sehingga secara keseluruhan ya gue sendiri 100% juga tidak puas dengan penampilan Manchester United, tapi gue juga tidak bisa 100% menyalahkan Michael Carrick di pertandingan tadi. Dengan apa yang dipersiapkan, dengan apa yang diturunkan, gue beri Michael Carrick, dan juga apa yang Michael Carrick miliki ya, gue beri dia nilai 7. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana, ada pendapat lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.